Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar fungsi linier, kemudian penerapan fungsi linier pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian mencari equilibrium, kemudian juga mencari equilibrium setelah adanya pajak. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan penerapan fungsi linier di dalam ekonomi dan bisnis. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang adanya subsidi pada keseimbangan pasar, termasuk juga nanti kita akan bahas di dalam video ini adalah keseimbangan pasar pada dua macam barang. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang subsidi pada keseimbangan pasar. Nah, teman-teman, subsidi itu pasti akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Sama dengan pajak tadi, pajak juga mempengaruhi harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Logika sederhananya adalah ketika barang yang ditawarkan oleh penjual itu eh, diintervensi oleh pajak atau dikenai pajak, maka logika sederhananya pasti barang tersebut akan lebih mahal begitu ya perubahannya. Sementara jika barang tersebut mendapatkan subsidi begitu ya, harga barang tersebut secara logika sederhana pasti akan turun begitu berkaitan dengan harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, bentuk persamaan umum untuk subsidi begitu ya, seimbangan pasar setelah adanya subsidi adalah P aksen sama dengan A min S plus B Q S, di mana S itu adalah subsidi gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang tadi saya sampaikan ya bahwa ketika barang tersebut dikenai subsidi atau mendapatkan subsidi, maka kalau kita lihat titik equilibrium di sini yang sebelum subsidi itu ada di atas, posisinya ada di atas harga barang sesudah adanya subsidi. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kalau pajak harganya pasti akan lebih tinggi karena dikenai pajak begitu ya barang yang dijual. Sementara barang yang dijual itu mendapatkan subsidi, maka harganya itu cenderung akan turun begitu. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung ke contoh kasus ya. Sebenarnya untuk teknis penghitungan sama dengan adanya pajak ya. Yang membedakan adalah ini persamaan umum dari P aksen. Kalau sebelumnya itu A plus T begitu ya. Kalau sekarang A min S, di mana S itu adalah subsidi dan T itu adalah tax. Teman-teman boleh merefresh kembali di video sebelumnya. Nah, teman-teman, kita langsung ke kasus ya. Di sini kita punya kasus fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD 15 min P. Ini fungsi permintaan sebelum adanya subsidi ya. Kemudian fungsi penawarannya QS min 6 plus 2P. Kemudian pemerintah memberikan subsidi 1,5 per unit. Ya, subsidinya 1,5. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Jadi kita diminta untuk mencari P dan Q, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari nilai P dan Q sebelum adanya subsidi. Kita ingat bahwa keseimbangan pasar itu terjadi manakala QD sama dengan QS. Kita tinggal masukkan teman-teman. Di sini QD-nya adalah 15 min P, kemudian QS-nya adalah min 6 plus 2P. Kita pindah ruas, di sini min P-nya tetap, kemudian di sini plus 2P dipindahkan ke ruas kiri, berarti jadi negatif ya. Jadi min P min 2P sama dengan min 6 min 15. Karena di sebelumnya 15 itu di sebelah kiri, itu positif, dipindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Kemudian dioperasikan sehingga ketemu min 3P sama dengan min 21, hasilnya adalah P sama dengan 7. Jadi min 21 dibagi min 3 sama dengan 7. Kemudian setelah kita sudah menemukan harga equilibrium sebelum subsidi, selanjutnya kita mencari nilai Q,
equilibrium, kuantitas equilibrium sebelum adanya subsidi. Nah, di sini kita masukkan salah satu nilai atau persamaan eh, permintaan ya atau penawaran. Di sini saya masukkan fungsi permintaan di mana Q itu sama dengan 15P ya, 15P. P-nya sudah kita ketahui yaitu 7, maka Q equilibrium sebelum adanya subsidi adalah 8. Jadi ini P equilibrium, ini Q equilibrium sebelum subsidi, PE-nya 7 dan QE-nya 8. Selanjutnya teman-teman, langkah berikutnya adalah kita mencari nilai P dan Q untuk sesudah subsidi. Di sini kita masukkan nilai atau persamaan QS ya, penawaran karena ini sudut pandangnya yang kita gunakan adalah sudut pandang produsen. Di sini teman-teman nilai QS sama dengan min 6 plus 2P ya, min 6 plus 2P. Kita konversi ke dalam persamaan P ya. Untuk step-stepnya sama dengan di video sebelumnya. Mungkin sambil mengingatkan ya bagaimana asal-usul dari nilai P ini. Teman-teman di sini misalnya QS sama dengan min 6 plus 2P ya. Kita pindahkan ruas. Di sini plus 2P, sebelah kanan plus 2P, berarti kita pindahkan sebelah kiri menjadi min 2P. Min 6 tetap QS itu sebelah kiri tadi positif, maka kita pindah sebelah kanan menjadi negatif. Min QS. Di sini kemudian langkah selanjutnya adalah kita pindahkan min 2 di sini menjadi min 6 min QS per min 2. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Kemudian min QS kita ingat selalu ya, di sini kalau tidak ada angka berarti ada angka 1 di sini. Jadi min 1 dibagi min 2 hasilnya adalah plus 0,5. Oke, kemudian ketika sudah kita konversi menjadi persamaan P, di mana persamaan P-nya adalah 3 plus 0,5 QS, kita masukkan persamaan untuk nilai P aksen ya. Jadi P aksennya sama dengan dalam kurung A min S plus PQS. Kemudian kita masukkan P aksen sama dengan 3 min 1,5. 1,5 tadi adalah subsidi ya. 1,5 adalah subsidi plus 0,5 S. Kemudian kita konversikan menjadi Q aksen S, hasilnya adalah min 3 plus 2P. Nah, mungkin saya taruh di sini ya untuk membantu teman-teman, karena ini sering kali salah ya. Jadi P aksen sama dengan, saya taruh sini ya, P aksen. Jadi P aksen sama dengan 1,5 ya, 3 minus 1,5 kan 1,5 plus 0,5 QS. 0,5 QS. Kita pindahkan teman-teman. Di sini em, apa namanya? Di sini 0, di sini positif ya, kita pindahkan sebelah kiri jadi 0,5 QS min 0,05 QS sama dengan kita pindahkan lagi. Ini kan 1,5. Di sini P aksennya itu positif, kita pindahkan sebelah kanan menjadi negatif. Oke, maaf, nggak cukup ya, saya hapus dulu. Oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita pindahkan ruas. Tadi di sini 0,5-nya itu positif, berarti kan kita pindahkan sebelah kiri kan 0,5 QS minus ya. Sama dengan 1,5 min P aksen. Selanjutnya QS sama dengan 1,5 min P aksen dibagi min 0,5. Ini 0,5. Jadi kemudian dioperasikan ya teman-teman. 1,5 dibagi 0,5, 1,5 dibagi min 0,5 hasilnya adalah min 3. Kemudian sebentar, kita taruh sini biar cukup. Ya.
sama dengan 1,5 dibagi min 0,5 hasilnya adalah min 3. Kemudian di sini kita ingat ada angka 1 ya, berarti min 1 dibagi min 0,5 hasilnya adalah plus 2 P aksen. Jadi teman-teman asal-usul dari konversi P aksen menjadi Q aksen S seperti ini ya, teman-teman bisa ikuti nanti. Oke, langkah berikutnya adalah kita mencari nilai P aksen dan juga Q aksen. Kita mencari nilai P equilibrium sesudah subsidi dan juga kuantitas equilibrium sesudah subsidi. Sekali lagi kita ingat ya, selalu kita ingat bahwa equilibrium itu terjadi ketika QD itu sama dengan QS. Dalam hal ini karena sudah subsidi berarti kita pakai Q aksen, Q aksen S. QD tadi 15 min P ya, QD 15 min P, kemudian Q aksen S-nya adalah min 3 plus 2P, kemudian kita pindahkan ruas ya, min P, di sini plus 2P dipindahkan ke kiri menjadi min 2P, kemudian di sini min 3-nya tetap, di sini positif 15-nya kita pindahkan ke kanan menjadi min 15 dan seterusnya sehingga dioperasikan ketemu min 3P sama dengan min 18. Min 18 dibagi min 3 hasilnya adalah P-nya adalah 6. Jadi kita sudah ketemu untuk P aksennya adalah 6. Oke, langkah berikutnya teman-teman adalah kita mencari nilai Q equilibrium sesudah pajak. Nilai Q equilibrium sesudah pajak. Di sini kita menggunakan nilai QD ya. Kita bisa menggunakan nilai QD, persamaan QD. Di situ QD sama dengan 15 min P. P-nya sudah kita ketahui, jadi untuk Q aksennya adalah 9. Jadi teman-teman kita sekarang sudah mengetahui nilai P, P sesudah subsidi yaitu 6 dan juga nilai Q sesudah subsidi yaitu 9. Nah, ketika kita ingin membuat kurva ya, ketika kita ingin membuat kurva ya pasti teman-teman yang pertama adalah kita menentukan titik equilibriumnya terlebih dahulu. Kita ingat tadi ya sebelum subsidi nilai titik equilibriumnya kan di ketika P-nya itu 7 ya, ketika P-nya itu 7 dan juga Q-nya itu 8 dan juga Q-nya itu 8. Langkah berikutnya teman-teman mencari kurva permintaannya. Kita kalau karena kurva permintaan teman-teman bisa gunakan QD. Kemudian kita beri pemisalan misalnya P-nya itu 0, dioperasikan sehingga QD-nya itu adalah 15. Di sini ya, 15. Kemudian teman-teman untuk kurva penawaran kita menggunakan persamaan QS ya. Kita lihat di soal tadi adalah QS sama dengan min 6 plus 2P. Misalnya Q-nya 0 dan seterusnya kita ketemu P-nya adalah 3. Sehingga teman-teman kita bisa tarik ya. Tadi QD-nya kita ketemu adalah 15. Selalu tarik menemui titik potong equilibriumnya. Ini QD tarik ke atas, ya. QD tarik ke atas. Kemudian untuk kurva penawarannya juga, tadi kita ketemukan P-nya adalah 3, teman-teman bisa tarik dari titik 3 ini, tarik ke atas ya. Ingat kaidah kurva dari kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Teman-teman bisa refresh di video sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah menggambar, anggaplah kita sudah menggambar untuk kurva sebelum subsidi. Selanjutnya kita perlu menggambar dan juga mencari titik equilibrium sesudah adanya subsidi. Tadi kita ingat P aksen E-nya yaitu 6 dan juga Q aksen E-nya sama dengan 9 ya. P aksennya di sini 6. Kemudian Q aksennya adalah 9. Jadi titik equilibrium sesudah adanya pajak ada di sini ya, E aksen. Kemudian kita mencari kurva penawaran karena yang berubah itu harga ya. Kita cari P-nya terlebih dahulu. Kita pakai kurva penawaran sesudah adanya subsidi. Jadi kita ingat Q aksen S-nya sama dengan min 3 plus 2P ya. Lihat di slide sebelumnya. Kemudian dioperasikan ketemulah P-nya itu 1,5. Sehingga kalau kita sudah ketahui titik
P-nya sesudah subsidi ya kita tinggal tarik menemui titik potong equilibrium aksennya gitu ya. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksud. Oke, teman-teman, untuk melatih teman-teman ya, untuk melatih teman-teman silakan dikerjakan untuk latihan satunya. Oke, teman-teman, berikutnya kita bahas tentang keseimbangan pasar dua macam barang ya. Keseimbangan pasar dua macam barang. Oke, teman-teman, permintaan barang-barang yang mempunyai hubungan substitutif itu membentuk fungsi permintaan sebagai berikut. Ini ya, teman-teman bisa lihat QDX ya, kuantitas permintaan barang X itu sama dengan fungsi dari PX dan PY. PX itu ya harga barang X, PY itu harga barang Y. Kemudian untuk kuantitas permintaan barang Y bisa kita rumuskan sama dengan G, PY dan PX. Jadi QDY itu fungsi dari PY dan PX. PY ya harga Y, sekali lagi PX itu harga dari unit X. Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita langsung bahas tentang contoh kasus ya, biar teman-teman langsung eh, menangkap gitu. Oke, teman-teman, kita menemui kasus ya, barang X memiliki fungsi permintaan QDX 20 min 8PX plus 4Y. Sementara fungsi penawarannya itu adalah QSX sama dengan min 12 plus 12PX. Kemudian barang Y memiliki fungsi permintaan QDY sama dengan 18 min 6PY plus 8PX. Dan fungsi penawaran QSY sama dengan min 6 plus 14PY. Pertanyaannya adalah berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk kedua barang tersebut. Oke ya, kita langsung ke proses penyelesaiannya. Ini step pertama, teman-teman. Teman-teman silahkan mencari keseimbangan pasar masing-masing barang ya. Di sini yang pertama adalah keseimbangan pasar barang X. Ketika keseimbangan pasar barang X sudah ketemu, teman-teman bisa mencari keseimbangan pasar barang Y. Oke, teman-teman selalu ingat bahwa keseimbangan pasar itu terjadi ketika QD sama dengan QS. Sekali lagi ya, QD sama dengan QS. Sehingga kalau kita bicara tentang pasar barang X, ya, pasar barang X, maka QD ya kita pakai QDX ya. QS-nya kita juga pakai QSX. Jadi QDX sama dengan QSX. QDX-nya tadi 20 min 8PX plus 12 PX ya. Jadi min 8PX plus, oh ini sorry lanjutnya. 20 min 8PX, sorry saya sembari ini ya, agar teman-teman nggak bingung. Oke, ini juga. Oke, terima kasih. Ya sudah teman-teman, saya ulangi ya. Jadi untuk teman-teman, langkah pertama adalah ketika kita ingin mencari keseimbangan pasar dua barang, langkah pertama adalah kita perlu mencari keseimbangan pasar barang pertama. Anggaplah ini pasar barang X ya. Selanjutnya, sekali lagi keseimbangan pasar itu terjadi manakala QT sama dengan QS. Jadi ketika kita bicara pasar barang X, ya kita menggunakan QTX dan QSX. QTX tadi 20 min 8PX plus 4PY ya. Kemudian QSX-nya sama dengan min 12 plus 12PX. Kemudian kita operasikan yang bisa kita operasikan terlebih dahulu ya. Jadi ini kan min 12, kemudian di sebelah kiri 20 positif, kita pindahkan sebelah kanan, berarti kan dia jadi negatif. Jadi min 12 negatif 20, min 20 berarti kan hasilnya min 32. Kemudian 4PY kan tidak ada yang sama, tetap. Kemudian min 8PX di sebelah kanan ada 12PX, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 12PX, berarti min 8PX min 20PX hasilnya adalah min 20PX. Nah, kita
sudah punya persamaan yang pertama untuk keseimbangan pasar barang X. Selanjutnya kita perlu juga mencari keseimbangan pasar barang Y. Sama dengan tadi kalau barang X ya kita gunakan QDX. Nah, kalau keseimbangan pasar barang Y ya kita gunakan QDY dan juga QSY. QDY-nya tadi 18 min 6PY plus 8PX sama dengan min 6 plus 14PY. Akhirnya kita operasikan yang bisa kita operasikan ya terlebih dahulu. Di sini kan min 6 di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada 18. 18 ini positif, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus ya, berarti kan min 6 di min 6 minus 18. Min 6 minus 18. Hasilnya kan min 24. Kemudian 8px-nya tidak ada yang sama, kita turunkan. Kemudian 14PY di sebelah kanan ini kita pindahkan ke rows kiri menjadi minus ya, karena positif. Berarti kan min 6PY minus 14PY hasilnya adalah sama dengan 20, sorry, min 20PY. Nah, kita sudah punya persamaan keseimbangan pasar barang X dan pasar barang Y. Ya, teman-teman, langkah berikutnya adalah kita bisa melakukan penyederhanaan sehingga kita nanti bisa mencari nilai PX. Di sini teman-teman bisa kita kalikan 5 ya agar bisa menyederhanakan. Untuk persamaan pertama yaitu 4PY min 20PX sama dengan min 32 ini ya. Kita kalikan 5, jadi kan 4PY dikali 5 berarti 20PY. Kemudian min 20PX dikali 5 berarti kan min 100PX. Sama dengan min 160. Kenapa dikali 5? Karena agar bisa disederhanakan dengan PY yang ada di persamaan kedua. Jadi min 20 PY plus 8 PX sama dengan min 24. Sehingga kita operasikan 20 PY min 20 PY berarti kan habis ya. Kemudian min 100 PX plus 8 PX hasilnya min 92 PX. Min 160 min 24 hasilnya adalah 184 minus. Jadi kita sederhanakan PX sama dengan min 184 per min 92. Hasilnya PX sama dengan 2. Kemudian nilai PX ini teman-teman bisa kita substitusikan ke dalam persamaan satu ini ya, satu atau dua ya. Jadi nilai PX substitusi ke persamaan satu atau dua. Oke, saya berikan contoh. Oke, teman-teman nilai PX kan sudah diketahui yaitu 2 ya. Teman-teman kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang pertama misalnya. Perhatikan persamaan yang pertama itu 4PY 4PY min 20PX 20PX sama dengan min 32 ya, min 32. Kemudian PX-nya kan kita sudah ketahui, jadi 4PY min 20 dikali 2 karena PX-nya tadi sudah kita ketahui 2 sama dengan min 32. Ini minus minus 32. Oke, selanjutnya 4PY sama dengan min 40 sama dengan min 32. 4PY sama dengan min 32, min 40 jadi plus ya, plus 40. Jadi 4PY sama dengan eh, min 32 plus 40 jadikan 8 ya. Jadi PY sama dengan 2. Jadi kita sudah ketahui titik equilibrium untuk dua barang tadi. Untuk PX-nya harga barang X-nya yaitu 2, sementara harga barang Y-nya itu 2 juga. Ini 2. Saya rapikan biar ya. PY sama dengan 2. Oke, kemudian teman-teman karena kita nilainya sudah kita ketahui ya, nilainya sudah kita ketahui untuk PX dan PY, sebenarnya kita mencari nilai Q-nya. Di sini PX dan PY substitusikan ke fungsi penawaran permintaan barang X, diperoleh QX sama dengan 12. Kita ingat tadi kan DX-nya kan 20 min 8 PX
min 8 PX plus 4 PY. Di sini PX-nya teman-teman kan enggak, mungkin lebih gampang jika di sini. Oke, tadi kan PX-nya 2 ya teman-teman. PX-nya 2, P-nya 2. Jadi kan 20 min 8 kali 2 kan 16 ya. Min 8 16. Jadi 20 min 16 kan 4 ya. Kemudian plus PY, PY-nya kan 2, berarti 4 kali 2 8. Jadinya 20 min 16 plus 8. Sini ya, saya taruh atas 20 min 16 plus 8. Hasilnya 12. Jadi nilai QX-nya kita ketahui 12. Selanjutnya QDY. Kita substitusikan ya, kita substitusikan. Saya taruh sini ya, biar gampang. 6 PY, PY-nya tadi kan 2, PX-nya juga 2 ya. Jadi kan 18, 18, sorry, 18 min 6 PY, berarti kan 6 kali 2, berarti min 12, plus 8 kali 2, 16. Hasilnya adalah 22 ya. Jadi teman-teman, untuk substitusi dua barang ya teman-teman, sekali lagi step yang pertama adalah teman-teman mencari persamaan keseimbangan pasar barang X. Step yang kedua adalah teman-teman mencari keseimbangan pasar barang Y. Kemudian step yang ketiga teman-teman melakukan penyederhanaan ya. Kemudian langkah yang keempat teman-teman lakukan substitusi sesuai dengan urutan yang tadi dijelaskan. Oke teman-teman, silakan untuk latihan yang kedua juga dikerjakan. Mungkin itu ya teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak paparan materi ya, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk fungsi linear dan penerapannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.